Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 3 mempresentasikan tentang hasil field trip di PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor. Next. Adapun nama anggota kelompok yaitu saya sendiri sebagai moderator Bisma Arjuanda, kemudian ada Muhammad Dafarulanda, ada Anissa Rizkyalita, ada Anissa Khairuna Mirza, Yofi Herdian, dan Rebecca Nababan. Perumda Tirta Pakuan adalah perusahaan terdepan di bidang pelayanan air minum. Aktivitas perusahaan dari PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor sebagaimana tertuang dalam peraturan pendiriannya adalah mengusahakan penyediaan air bersih untuk kebutuhan masyarakat secara memadai, adil, dan merata. Adapun fungsi dari PDAM ini adalah sebagai fungsi ekonomi atau perusahaan dan fungsi sosial. Misi dari PDAM ini adalah mencakupi keperluan atau kebutuhan air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan bagi masyarakat. Ada juga moto kerja dari PDAM ini yaitu handal dalam pekerjaan, prima dalam pelayanan. Waktu kunjungan field trip yang telah kita lakukan yaitu pada Jumat 23 September tahun 2022. Lokasi dari PDAM ini ada di Jalan Siliwangi nomor 121 RT 07 RW 02 Sukasari, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat. Next. Kemudian kondisi existing dari PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor di tahun 2022 ini pada mata air Kota Batu memproduksi 68,26 liter per detik. Kemudian dari sumber air Bantar Kambing memproduksi 135 liter per detik. Kemudian dari sumber air Tangkil 1.116,63 liter per detik. Dari mata air Palasari 13,98 liter per detik. Kemudian pada instalasi pengolahan airnya dari IPA Cipaku memproduksi 280 liter per detik. Dari IPA Dekeng 1 memproduksi 1000 liter per detik. Kemudian dari IPA Dekeng 2 600 liter per detik. Kemudian dari IPA Palasari 19,19 liter per detik. Dari IPA Cikaretek 6,73 liter per detik, dan dari IPA Katulampa memproduksi 300 liter per detik. Selanjutnya untuk sumber air baku. Jadi untuk baku mutu air sendiri ini adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan atau unsur pencemar yang dapat ditanggung keberadaannya di dalam air. Nah, ini kami ambil literatur menurut peraturan pemerintah RI nomor 82 tahun 2001. Nah, untuk sumber yang ada pada PDAM Tirta Pakuan ini juga, ini bersumber dari Sungai Cisadane dan 4 mata air, yaitu mata air Kota Batu, mata air Bantar Kambing, mata air Tangkil, dan juga mata air Palasari. Nah, untuk mendukung sumber pada PDAM Tirta Pakuan itu, jadi Bogor sendiri ini mempunyai sumber kehidupan air, yaitu yang bersumber dari Gunung Halimun Salak dan juga Gunung Gede Pangrango yang berfungsi sebagai daerah resapan air serta menyalurkannya itu melalui Sungai Cisadane dan juga Ciliwung. Tetapi di beberapa wilayah Bogor untuk sumber air sendiri ini telah mengalami kondisi yang kritis, baik dari kuantitas dan juga kualitasnya itu sudah memburuk. Hal ini berkaitan dengan berkurangnya kawasan hutan dan juga pencemaran dengan penanganannya itu yang belum maksimal. Oleh karena itu, PDAM Tirta Pakuan ini telah melalui tahapan-tahapan
pengolahan yang secara garis besar itu untuk memperbaiki sungai yang untuk sungai Cisadane ini gitu. Next. Baik, pada proses pengolahan di PDAM Tirta Pakuan Bogor, kan air bersih itu dapat diartikan sebagai air yang memenuhi persyaratan untuk treatment air minum hingga untuk treatment air sanitasi. Nah, persyaratan yang harus ditinjau itu ada kandungan kimianya, fisikanya, dan biologis. Sebelum dialirkan ke pelanggan, air baku tadi harus melalui serangkaian proses pengolahan di instalasi pengolahan air hingga menjadi air bersih. Nah, di PDAM Tirta Pakuan Bogor ini memiliki beberapa tahap proses pengolahan sampai menjadi air bersih. Yang pertama itu dari inlet air baku. Sumber air baku yang digunakan PDAM Tirta Pakuan Bogor ini dari sumber air Cisadane. Pengelolaan diawali dengan penyaringan dan prasedimentasi air sungai pada water intake station. Prasedimentasi ini merupakan salah satu unit pengolahan air minum yang umumnya digunakan sebagai unit pengolahan pendahuluan untuk mengurangi beban unit pengolahan air baku selanjutnya. Nah, setelah tahap prasedimentasi, lanjut ke tahap koagulasi, di mana tahap koagulasi ini merupakan proses pencampuran bahan kimia dengan air baku dengan pengadukan secara cepat yang berfungsi untuk mengumpulkan partikel-partikel koloid yang terkandung dalam air menjadi flok-flok. Nah, pada proses koagulasi ini, PDAM Tirta Pakuan Bogor ini menggunakan polialuminium klorida atau PaC dalam bentuk larutan pekat yang diencerkan menjadi 5% sebelum dilakukan pendosisan. Nah, pada kegiatan koagulasi, kegiatan yang dilakukan itu meliputi pengecekan pH, pengecekan NTU, dan melakukan jar test. Setelah tahap koagulasi, dilanjutkan tahap flokulasi, di mana tahap flokulasi ini tempat pembentukan flok-flok yang lebih besar, yang menjadi lebih besar dengan pengadukan secara lambat, sehingga partikel akan lebih mudah mengendap pada bak sedimentasi. Nah, kegiatan pada tahap flokulasi ini dilakukan pada unit flokasi meliputi pembuangan lumpur dan pengecekan flok. Setelah tahap flokulasi, dilanjutkan pada tahap sedimentasi, di mana pada tahap sedimentasi ini berfungsi mengendapkan flok-flok secara gravitasi, sehingga flok-flok tersebut dapat terpisah dari air. Kegiatan atau pengecekan yang dilakukan pada unit sedimentasi ini meliputi pembuangan lumpur, pengecekan pH dan NTU, dan melakukan pembersihan bak unit sedimentasi. Nah, pada saat air keluar dari bak sedimentasi, air akan diterjunkan sehingga terjadi proses aerasi, di mana pada proses aerasi ini terjadi pengumpulan air jernih hasil sedimentasi untuk meningkatkan kandungan oksigen dengan memancarkan air atau melewatkan gelembung udara ke dalam air. Kemudian dilanjutkan pada tahap filtrasi. Tahap filtrasi ini merupakan proses penyaringan sisa gumpalan yang tidak terendap pada bak sedimentasi. Kegiatan atau pengecekan pada tahap filtrasi ini meliputi pengecekan ketinggian level air, melakukan backwash atau pencucian filter, melakukan pengecekan pasir, dan melakukan pengecekan pH dan NTU. Air yang telah jernih kemudian dialirkan melalui tahap desinfeksi. Proses desinfeksi ini merupakan proses pembubuhan gas klor untuk membunuh bakteri patogen seperti bakteri E. coli, sehingga air yang akan dikirim ke pelanggan merupakan air yang aman. Nah, pada proses sistem pendosisan disinfeksi ini meliputi gas klor, kaporit, dan garam. Kegiatan yang dilakukan pada tahap desinfeksi ini meliputi melakukan pengecekan ppm, sisa klor, dan melakukan pengaturan dosis. Nah, setelah tahap desinfeksi, air akan dialirkan ke reservoir lalu distribusikan kepada pelanggan. Sekian dari proses pengolahan yang ada di PDAM Tirta Pakuan Bogor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk penjelasan dari tiap unit pengolahan itu untuk area PDAM ini dilengkapi dengan proses
IPAL yang meliputi dan desinfeksi. Nah, untuk unit koagulasi pada PDAM Tirta Pakuan ini menggunakan tipe pengadukan hidrolisis, di mana pengadukan cepat dilakukan dengan memanfaatkan pintu air di dalam bak. Nah, pada prinsipnya, pada tahapan ini dilakukan dengan memanfaatkan pintu air di dalam bak. Kemudian pada prinsipnya, pada tahapan ini dilakukan proses pencampuran bahan kimia atau koagulan dengan air baku dengan pengadukan cepat yang memiliki fungsi untuk mengumpulkan partikel-partikel kolloid yang terkandung dalam air sehingga menjadi flok-flok. Kemudian pada tahap flokulasi itu memiliki fungsi untuk proses pengadukan lambat agar membentuk flok yang lebih besar dari flok awal. Jadi di tahap koagulasi itu pengadukannya cepat, sedangkan di tahap flokulasi itu pengadukannya dilakukan secara lambat. Nah, pada bak flokulasi ini, baknya itu berbentuk persegi panjang dengan alas prisma yang dilengkapi dengan pintu air yang berbentuk persegi panjang. Kemudian setelah air melalui unit flokulasi, selanjutnya air akan menuju zona sedimentasi. Unit sedimentasi pada PDAM Tirta Pakuan ini berjumlah 5 bak, dan pada proses ini terdapat penambahan buter atau saluran penangkap air bersih di bak sedimen untuk penyekatan aliran horizontal dan untuk penyekapan aliran horizontal sehingga air yang masuk lebih merata dan air lumpur pun tidak masuk ke dalam filter. Kemudian fungsi dari kolom sedimentasi ini yaitu untuk memisahkan air limbah dengan padatan larutan total, lalu menyingkirkan partikel yang terkandung di dalam air. Setelah dilakukan proses pengendapan di sedimentasi, kemudian air akan menuju tahapan filtrasi, di mana proses ini memiliki fungsi untuk memisahkan flok-flok yang masih terbawa dari unit sedimentasi. Proses penyaringan air ini pada PDAM Tirta Pakuan ini memiliki 6 unit filtrasi dengan media filter yang digunakan pasir dan batu-batu kecil. Parameter operasi utama yang diukur dalam unit filtrasi adalah kecepatan filtrasi dan kecepatan backwash yang prosesnya dilakukan setiap 8 jam sekali. Oke, baik. Untuk selanjutnya itu sistem distribusi produk air bersih pada PDAM Tirta Pakuan. Nah, untuk sistem distribusinya itu terdiri dari 3 distribusi, ada perpipaan, terus ada katup-katup, dan ada pompa yang membawa air yang telah diolah dari instalasi ke perumahan warga. Nah, untuk sistem distribusinya itu sebanyak 172.000 pelanggan dari PDAM Tirta Pakuan yang akan didistribusikan air minumnya kepada konsumen dengan memperhatikan tentunya kuantitas, kualitas, dan juga tekanan yang cukup, yang memerlukan sistem perpipaan yang baik, kemudian reservoir yang baik juga, dan memperhatikan pompa dan peralatan yang efisien dan efektif yang akan disalurkan ke warga. Nah, 2 hal yang paling penting yang diperhatikan oleh PDAM Tirta Pakuan pada sistem distribusi produk air bersihnya itu, yang pertama, tersedianya jumlah air yang cukup dan tekanan yang memenuhi atau kontinuitas pelayanan, serta menjaga keamanan dan juga kualitas air yang berasal dari instalasi pengolahan PDAM Tirta Pakuan. Yang kedua, menghantarkan air bersih kepada para pelanggan yang akan dilayani dengan tetap memperhatikan tentunya faktor kualitas, kuantitas, dan juga tekanan air sesuai dengan perencanaan awal. Nah, dari 2 hal penting yang dilakukan oleh PDAM Tirta Pakuan ini dapat disimpulkan bahwa sistem distribusi produk air bersih di PDAM Tirta Pakuan ini sudah memenuhi baku mutu, dan setelah ada pengolahan dari PDAM itu sendiri, dari pihak
PDAM itu sendiri sebelum menyalurkan ke para pelanggannya itu memperhatikan kualitas airnya dengan mengecek ke laboratorium dan juga membandingkannya ke sistem baku mutu air. Adapun simpulan yang dapat disampaikan adalah PDAM Tirta Pakuan dilengkapi dengan proses IPAL yang meliputi koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi, dan desinfeksi. Prinsip pada tahapan koagulasi dilakukan proses pencampuran bahan kimia atau koagulan dengan air baku dengan pengadukan cepat. Flokulasi berfungsi untuk proses pengadukan lambat agar membentuk vlog yang lebih besar dari vlog awal. Proses sedimentasi, penyekatan aliran horizontal, dan penambahan gutter atau saluran penangkap air bersih di bak sedimen agar air yang masuk lebih merata. Sehingga lumpur tidak akan masuk filter, serta proses penyaringan air untuk memisahkan vlog-vlog yang masih terbawa dari unit sedimentasi dilakukan di unit filtrasi. Adapun saran yang dapat disampaikan yaitu sebaiknya pihak dari PDAM Tirta Pakuan memperlihatkan proses desinfeksi kepada mahasiswa yang berkunjung supaya mahasiswa dapat mengerti gambaran proses desinfeksi itu seperti apa dan bagaimana. Ya, berikut adalah dokumentasi dari hasil kunjungan kami. Di situ ada proses koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi. Oke, nice. Ya, mungkin cukup sekian dari kelompok 3 terkait presentasi dari hasil kunjungan ke PDAM Tirta Pakuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hati hampa tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Enggak kan? Udah guys. Gue mau nanya deh. PAC Dong, itu recordnya bakteri Gimana sih itunya? Pause recording atau stop recording? Stop. Stop.